NIM 191420101889. Saya merupakan mahasiswa keperawatan semester 7 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membuat video keperawatan bencana dengan dosen pengampu mata kuliah Nars Doni Solar Eskop MKes. Aplikasi pengelolaan penanggulangan bencana, tahap dan kegiatan dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, prevention, kedua, mitigasi bencana, ketiga, kesiapan, keempat, peringatan dini atau early warning, kelima, tanggap darurat, keenam, bantuan darurat, ketujuh, pemulihan, kedelapan, rehabilitasi, dan yang kesembilan, rekonstruksi. 1. Prevention. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bencana, misalnya A. Melarang pembakaran hutan untuk perladangan, B. Melarang penambangan batu di daerah yang curam, C. Melarang membuang sampah sembarangan. 2. Mitigasi bencana. Upaya untuk mengurangi risiko bencana dan untuk mengurangi dampak bencana. Bentuk mitigasi adalah 1. Mitigasi struktur, yaitu dengan membuat tanggul rumah tahan gempa. Kedua, mitigasi non-struktur, yaitu perundang-undangan IHAN. Ketiga, kesiapan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui perorganisasian serta melalui langkah yang tepat, guna dan bergaya guna. Misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando, lokasi evakuasi, dan lain-lain. Keempat, peringatan dini atau early warning. Serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Pemberian peringatan ini harus yang pertama menjangkau masyarakat, kedua harus segera, ketiga tegas tidak membingungkan, keempat bersifat resmi. Kelima, tanggap darurat. Upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian. Keenam, bantuan darurat. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan kebutuhan dasar berupa 1. Pangan, 2. Sandang, 3. Tempat tinggal sementara, 4. Kesehatan, sanitasi, dan pendidikan. Ketujuh, pemulihan. Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana ke kondisi semula. Contohnya, jalan, pasar, listrik, air bersih, dan puskesmas. 8. Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sarana utama untuk bernormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, yaitu menghidupkan kembali roda pemerintahan. Kesembilan, rekonstruksi. Program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat, dengan sarana utama tumbuh dan berkembang perekonomian, sosial budaya, hukum, dan bangkitnya kembali peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan pasca bencana. Materi yang kedua ialah mitigasi bencana dan kesehatan masyarakat. Pengertian dan tujuan mitigasi bencana. Definisi mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ialah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyedaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, tujuan utama mitigasi bencana alam yaitu yang pertama, mengurangi risiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Kedua, menjadi landasan perencanaan pembangunan. Ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan berisiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Selanjutnya, materi dari kelompok 1, kelompok rentan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007,
Pasal 55 ayat yang kedua, kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya yang pada saat bencana terjadi menjadi berisiko lebih besar. Nah, meliputi bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, dengan yang disabilitas atau cacat, dan orang-orang yang lanjut usia. Pada dasarnya, pengertian mengenai kelompok rentan tidak dijelaskan secara rinci. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat yang ketiga dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat atau disabilitas. Sedangkan menurut Human Rights Reference yang dikutip oleh Iskandar Hussein disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah yang pertama, refugees atau pengungsi, kedua, internally displaced person atau IDPs adalah orang-orang yang terlantar atau pengungsi, ketiga, national minority atau kelompok minoritas, keempat, migrant workers atau pekerja imigran, kelima, indigenous people atau orang pribumi atau penduduk asli dari permukiman, enam, children atau anak-anak, ketujuh, women atau perempuan. Nah, untuk mengidentifikasi kelompok berisiko, terdapat kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang lebih rentan terhadap efek lanjut dari kejadian bencana yang memerlukan perhatian. Selanjutnya materi dari kelompok 3 yaitu definisi bencana. Bencana adalah peristiwa rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis dan di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya. Berikut klasifikasi bencana. 1. Menurut penyebab. A. Alam, yaitu gempa bumi, erupsi vulkanik, keadaan cuaca yang berat, dan kekeringan. B. Perbuatan manusia, yaitu kecelakaan kimia atau perang. Kedua, menurut perkiraan. A. Dapat diprediksi sebelumnya seperti banjir dan angin taufan. B. Tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi. Ketiga, menurut waktu berlangsungnya, yaitu meliputi A. Singkat saja atau angin topan gempa bumi. B. Jangka waktu lama seperti kekeringan dan kecelakaan radiasi. Keempat, menurut frekuensi. A. Sering angin tornado dan taufan. B. Jarang mencairnya rekor-rekor meteor. Kelima, menurut dampak seperti A. Terhadap jutaan orang seperti kebakaran dan gempa bumi. B. Relatif kecil orang, yaitu runtuhnya jembatan. Asal dan risiko bencana. Bencana adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, lahan, karena faktor alam, hama, penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa seperti benda-benda angkasa. Nah, bencana alam tidak disebabkan oleh sifat alamiah saja, melainkan disebabkan oleh ulah manusia semena-mena terhadap lingkungannya seperti banjir yang disebabkan kelalaian manusia yaitu membuang sampah di sungai, longsor yang disebabkan penebangan sembarangan oleh manusia. Materi selanjutnya dari materi kelompok 4 yaitu definisi surveillance. Definisi surveillance menurut WHO adalah kegiatan pemantauan secara cermat dan terus-menerus terhadap berbagai faktor yang menentukan kejadian dan penyebaran penyakit atau gangguan kesehatan, yang meliputi diantaranya 1. Pengumpulan atau analisis, kedua interpretasi, ketiga penyebar luasan data sebagai bahan untuk penanggulangan dan pencegahan. Tujuan surveillance yang pertama mengurangi jumlah kesakitan, risiko kesehatan dan kematian saat terjadi bencana. Kedua, mencegah atau mengurangi risiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya. Ketiga, mencegah atau mengurangi risiko
dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana, misalnya perbaikan sanitasi. Survei bencana meliputi yang pertama, surveillance penyakit-penyakit terkait bencana, terutama penyakit menular. Kedua, surveillance data pengungsi. Ketiga, surveillance kematian. Keempat, surveillance rawat jalan. Kelima, surveillance air dan sanitasi. Keenam, surveillance gizi dan pangan. Ketujuh, surveillance epidemiologi pengungsian. Materi selanjutnya materi kelima, apa itu proses isolasi? Isolasi adalah untuk mengurangi serta mencegah penularan suatu akibat bencana. Isolasi yaitu pemisahan seseorang yang diketahui memiliki penyakit menular akibat bencana yang terjadi. Isolasi berdasarkan status yaitu mengurangi risiko orang yang terinfeksi berdasarkan status penyakitnya. Sedangkan isolasi berdasarkan perilaku yaitu pengurangan orang yang terinfeksi yang melakukan perilaku berbahaya. Proses karantina. Karantina merupakan hal di mana masyarakat isolasi untuk mencegah penyebaran penyakit akibat bencana. Proses karantina bertujuan untuk memisahkan dan membatasi pergerakan orang-orang yang terkena penyakit menular untuk dipantau apakah orang itu benar-benar sakit. Selanjutnya, proses kontaminasi. Penerapan prinsip kontaminasi pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meniadakan kontaminasi atau pencemaran yang terjadi pada masyarakat pada saat bencana. Hal ini bertujuan agar tercipta suasana aman, nyaman, dan sehat yang akan menguntungkan bagi masyarakat. Terakhir, proses dekontaminasi. Dekontaminasi korban bencana adalah langkah pertama menangani perlengkapan sarung tangan dan benda-benda yang lainnya yang sudah terkontaminasi. Proses yang membuat benda mati lebih aman untuk dilakukan oleh staf sebelum dibersihkan, misalnya mengidentifikasi HBV, HBC, HIV, dan mengurangi tapi tidak menghilangkan jumlah mikroorganisme yang mengkontaminasi. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.